infrastrukturnya atau ini hanya cuma senang fasilitas. Jadi ini tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan memberikan tutorial ya. Bagaimana caranya kita menghimpun data. Ya, menghimpun data dari banyak orang menggunakan Google Form. Ya, contoh misalnya adalah mengumpulkan nomor HP. Nah, ini tujuannya untuk itu ya teman-teman ya, untuk bisa kita gunakan untuk pendidikan, artinya kita menggunakan nomor-nomor tersebut untuk kita masukkan ke dalam grup atau mungkin keperluan lain atau mungkin kita bukan hanya nomor tapi mungkin data lain seperti nama atau tugas dan lain-lain atau email ya. Jadi kali ini untuk tutorialnya kita akan menggunakan Google Form, Google Form. Nah, ini cukup familiar sekali dan sering sekali digunakan untuk menghimpun beberapa data ya. Di antaranya nomor telepon, email, nama ataupun mengumpulkan tugas-tugas. Jadi seperti itu. Jadi disclaimer ya, ini tidak untuk digunakan untuk kejahatan ya, tidak untuk digunakan untuk kejahatan. Jadi teman-teman gunakanlah internet dengan bijak. Oke, langsung saja kita masuk ke Google ya. Ini tampilan Google. Kita masuk ke titik pojok kanan atas ini, kita klik, kita cari Google Form. Nah, ini gambarnya ya, Google Form ya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari Google Form. Ini beberapa yang sudah saya gunakan ya, sudah saya buat. Ini untuk ulangan, refleksi, umpan balik. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi tujuannya untuk mengumpulkan data. Ini juga bisa digunakan untuk kuesioner, penelitian atau lain-lain. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita masukkan blank form. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi ini blank form, kita di sini ada judulnya dulu. Karena kali ini saya akan mengumpulkan beberapa nomor dari siswa-siswi saya. Jadi saya tulis pengumpulan nomor aktif. Nah, jadi ini nomornya aktif ya teman-teman ya. Nomor aktif, nomor WA ataupun nomor apapun itu. Jadi yang aktif digunakan. Karena ini saya buat untuk kepentingan tugas di sekolah. Oke, kalau sudah seperti ini kita ini deskripsinya masukkan. Ini terserah ya, menyesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama kita buat nama. Ya, nama siswa semisal. Oke. Jadi ini kita untuk pilihannya kita bisa menggunakan kalau semisal teman-teman punya datanya dari satu kelas itu nama-namanya siapa saja atau punya data dari orang yang akan kita ambil nomornya, teman-teman bisa langsung pilih mungkin drop down, terus kita masukkan namanya satu persatu. Atau kalau teman-teman tidak pengen begitu panjang ya menggunakan drop down ini artinya kan kalau menurut saya kalau datanya cuma 10 orang, cuma 20 orang mungkin bisa ya. Jadi tidak terlalu banyak, tapi kalau datanya itu banyak, lebih dari 100, bisa gunakan cara singkat. Artinya orang-orang tersebut bisa langsung masukkan namanya sendiri dengan cara memilih kita ini memilih yang short answer. Jadi langsung bisa dijawab. Jadi nanti orang-orang yang dikirim link ini langsung menjawab namanya di sini. Ngetik sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Ini jawabannya. Oke. Oke, kita tambah setelah nama kita tambah nomor nomor
aktif, nomor aktif. Nah, ini jadi nomor yang aktif ya tentunya karena yang kita gunakan adalah nomor aktif. Ini juga kita pilih short answer saja atau jawaban pendek. Ini jadi siswa nanti langsung atau teman-teman nanti langsung apa namanya? Langsung memberikan jawaban. Ya, langsung memberikan jawaban. Oke, nama sudah, nama siswa sudah, nomor aktif sudah. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Nanti ini datanya tinggal kita kirimkan ke anak-anak, ke orang yang kita tuju dan bisa langsung terhimpun data-data tersebut. Jadi cukup mudah sekali ya. Nah, untuk nanti hasilnya itu nanti bisa kita lihat di Sheet, Google Sheet. Nah, jadi ini kan masih no respon ya. Belum belum kita sampaikan ke responden. Nah, jadi seperti itu ya. Ini sudah biarkan seperti ini saja karena kita buatnya ini cukup simpel. Jadi cukup seperti ini saja. Nah, bagi teman-teman yang pengen menambahkan mungkin media seperti video ataupun foto juga bisa. Ya, di sini ada loh add image. Semisal kalian pengen menambahkan foto atau video atau mungkin pertanyaannya berupa gambar pun juga bisa. Ya, jadi bisa kalian pilih untuk pilihannya selain di sini ada short answer, paragraph dan multiple choice dan lain-lain. Teman-teman bisa milih ini file upload. Nah, ini dalam bentuk file yang diupload baik itu PDF ataupun eh, foto ataupun video. Jadi bisa. Jadi nanti ngarahnya langsung ke Google Drive. Jadi ini ada ketentuannya. Ya, ini ada spesifikasinya. Mungkin itu PDF, PDF, video atau lain-lain. Kalau dibuat umum ya biarkan seperti ini. Terus ini ada number of filenya. Ini bisa satu atau terserah teman-teman mau memberikan berapa foto yang harus diupload, berapa file yang harus diupload. Terus ini maksimum file. Jadi ini maksimumnya 10 MB. Lebih dari 10 MB tidak bisa. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi cukup mudah sekali ya. Karena ini tidak saya gunakan, jadi ini saya hapus ya. Oke, jadi ini saya akan mengumpulkan nomor dari siswa-siswi saya, nomor aktif, jadi cukup seperti ini saja. Nah, untuk selanjutnya, karena ini sudah jadi, berarti kita tinggal publish. Kita tinggal publish. Jadi kalau kita publish nanti ada link dan linknya itu kita share ke grup kelas. Tujuannya apa? Ini untuk saya gunakan untuk database ya pembelajaran. Oke, langsung saja kita share ya teman-teman ya, biar bisa langsung saya kerjakan. Nah, ini perlu kita rubah ya teman-teman ya. Ini perlu kita rubah. Bentar. Jadi akses linknya perlu kita rubah. Ini sudah. Ini kita rubah ya teman-teman ya. Any with the link. Anyone on the. Nah, jadi kita ganti seperti ini ya. Nah, kalau sudah, oke. Kalau sudah seperti ini kita publish. Nah, kita tinggal mengcopy copy linknya ya. Kita tinggal mengcopy linknya. Nah, jadi kalau tadi sudah kita copy linknya. Ini adalah link yang akan kita share ke grup kelas. Kita bisa short, kita bisa pendekkan. Kita klik ini menjadi short. Nah, seperti ini ya. Terus kita copy. Setelah itu kita share ke grup kelas. Jadi seperti itu. Nah, oke, saya tunjukkan untuk hasil eh, tampilan dari Google Form ini ketika sudah kita share. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ketika link tadi sudah kita share ke grup, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kita ketik nama, saya itu nomor aktif. Oh iya, ada kelupaan nih teman-teman ya. Ini ada kelupaan, ada kelas yang belum saya cantumkan.
Jadi ini saya edit dulu, saya tambahi kelas. Kita cari tadi mana yang ini. Oke. Nah, kita tambah kelas ya. Ini sudah, nomor aktif sudah. Ini tambahi. Ini kelas. Nah, kelas kita buat multiple choice saja. Nah, apa ini kok errornya? Nah, plus AKL 2. Oke, jadi ini ya teman-teman ya. Nama siswa sudah, kelas, terus nomor aktif. Jadi cukup seperti ini saja ya. Setelah itu bisa kita publish, kita save. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Kita coba lihat tampilan ketika sudah diklik. Ya, ketika sudah diklik nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada nama siswa, ada kelas, kelas kita buat seperti ini, terus ada nomor aktif. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali. Semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Saya Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.